Kantor akuntan nomor Sulonggo, grup Jujin, umumkan lowongan baru. Cari asisten ketua, hanya butuh 1 orang, pelamar ribuan. Persaingan sangat ketat. Kenapa Syawen belum datang? HP-nya juga tak bisa dihubungi. Sudahlah, nggak tunggu lagi. Siapa? Nggak lihat jalannya. Oh, maaf, saya buru-buru wawancara. Kamu juga mau wawancara di Jujin? Kamu juga? Gimana kalau bareng? Satpam, tahan dia. Kalau hari ini dia berani masuk ke sini, besok kamu tidak usah datang lagi. Siap, Nona Fu. Pasti akan saya selesaikan. Nona Fu. Maaf. Tadi aku memang ceroboh. Kamu mau marah gimana pun, silakan. Tapi, bisa nggak izinkan aku masuk dulu? Wawancara ini sangat penting bagi saya. Justru karena penting. Orang kayak kamu. Nggak punya etika, nggak sopan, nggak bisa masuk sini. Perusahaan Jujin kami. Nggak butuh orang kayak kamu, sampah. Siapa yang kamu sebut sampah? Kalau semua pimpinan Jujin Group kayak kamu. Cuma lihat suka tidak suka, nggak lihat kemampuan orang lain. Itu baru sampah beneran. Kurang ajar. Kamu juga sampah. Berani-beraninya sama orang Jujin, ngomongin seenaknya. Stop. Wawancara kan? Yang mau wawancara, siapa yang berani halangi lagi? Langsung dipecat. Jangan pernah diterima lagi. Iya. Kak Junar, jangan terima dia. Orang ini Bisa diterima enggak? Nanti lihat hasil wawancara. Ada orang nggak? Tulis sudah dimulai, jangan masuk. Maaf ya. Oh, maaf. 10 detik lagi. Kamu hampir telat. Semoga lain kali kamu bisa atur waktu. Terima kasih. Aku sudah tunggu di depan pintu. Kapan dia datang? Setauku pintu tangga sudah dikunci. Bagaimana dia masuk? siapa yang biarkan dia masuk? Bahkan kalah sama anjing penjaga. Nona Fu, dia maksa masuk. Aku nggak bisa cegah. Nggak berguna. Sedang wawancara. Ngapain kamu kesini? Siapa cewek itu? Kamu nggak kenal dia. Putri dari grup Fu Mingsu. Dia terkenal manja dan keras kepala. Katanya sih, selalu ngejar Chu Juner. Benar-benar nggak berguna. Ngejaga pintu aja nggak bisa. Jangan bilang aku nggak bantu kamu kali ini. Kak Juner, bukannya kamu udah janji sama aku, biar aku jadi asisten khusus direktur. Masih perlu wawancara mereka? Apa masih penting? Pertama, aku nggak pernah janji itu buat kamu, biar kamu jadi asisten khusus direktur. Kedua, seleksi talenta di perusahaan itu keputusan direktur. Aku cuma jalankan perintah. Tolong jangan ganggu pekerjaanku. Kak Juner, semua orang tahu itu. Kamu penerus utama Jujin Group, ketua dewan. Tetap harus ikuti aturanmu. Berani ngomong sembarangan lagi, jangan salahkan aku jadi kasar. Orang kemari. Oke, baik. Aku pergi deh. Apa sih istimewanya jadi asisten khusus? Aku juga nggak butuh. Aku cuman pengen lebih dekat sama kamu. Ya udah, kamu lanjut aja. Nanti hubungi aku kalau sempet. Dia nggak peduli datang. Kenapa dia bikin ribut? Mungkin untuk tunjukkan kuasanya. Kalian semua sudah lolos ujian, lewatin 3 tahap penilaian. Baru saja datang ke sesi tes tulis kita. Saya harap kalian tunjukkan profesionalisme. Kami juga akan pegang prinsip adil, jujur, dan terbuka. Untuk sesi tes tulis kali ini, posisi asisten khusus ketua hanya ada 1. 3 nilai tertinggi akan dapat hak wawancara. Setelah selesai menjawab, tunggu di luar sebentar, kami akan koreksi di tempat. Oke, tes tulis dimulai. Shuroye, apa trik yang kamu pakai diam-diam? Kalau tidak, mana mungkin kamu bisa dapat juara 1? Shuroye, apa yang kamu lakukan diam-diam? Kalau enggak, gimana bisa kamu jadi juara 1? Kenapa aku nggak bisa juara 1? Tapi kamu suruh aku nunggu di bawah. Aku nunggu kamu 1 jam. Tapi kamu udah duluan masuk ruang ujian. Kamu nggak ngerasa. Kamu juga harus kasih aku penjelasan. Aku kira kamu udah naik duluan. Jadi aku langsung masuk ruang ujian. Siapa tahu kamu lama banget. Aku nunggu kamu sampai detik terakhir. HP kamu juga nggak bisa dihubungi. Kamu tahu nggak pas aku naik lift dipakai orang, tangga dikunci.
Gimana kamu naik? Kamu terbang ke atas. HP ku mati. Nggak bakal nunggu aku. Kenapa nggak naik duluan? Pinter banget sih kamu. Iya. Memang aku pintar. Maaf, aku kurang maksimal. Aku nggak seharusnya marahin kamu. Ruoye, bisa maafin aku? Tidak apa-apa. Ruoye, kamu terasa asing banget. Kenapa kamu? Gitu ya. Gimana kalau kamu pulang dulu istirahat? Tenangin diri. Aku pergi dulu. Apa aku terlalu mikir? Tapi semua ini terlalu kebetulan. Suroye. Dasar wanita licik. Nggak nyangka. Demi kerjaan, kamu sejahat ini. Tante. Kenapa tante? Jangan panggil aku tante, aku cicik dengarnya. Awalnya aku nggak setuju. Kamu sama Syawen. Kalau Syawen nggak minta terus, aku nggak bakal setuju. Kalian berdua bersama. Nggak nyangka. Kamu sebegitu liciknya. Demi kerja. Sampai sama Syawen. Ribet di sini. Tante. Tante salah paham. Salah paham. Semoga ini cuma salah paham. Perempuan itu seharusnya. Diam di rumah aja. Urus suami dan anak. Bersaing kerja sama laki-lakinya. Apa hebatnya sih? Pas wawancara, gimana dong? Kamu pasti tahu kan? Sudah punya perkiraan kan? Tante. Maksud Anda? Mau saya kasih kerjaan ini? Buat Syawen. Apa maksudnya kasih? Kesempatan ini. Punya Syawen dari awal. Syawen baru pergi. Ibunya langsung datang. Apa ini juga? Kebetulan aja? Jangan-jangan mereka berpura-pura di depanku ya. Kalau benar begitu, maka pikiran Syawen terlalu dalam. Mei Syawen, demi pekerjaan. Sampai segitunya. Layak nggak sih? Kalau Anda bilang, pekerjaan ini memang sudah miliknya. Biarkan saja dia berjuang sendiri. Kenapa Anda kesini cari saya? Apa tadi? Ulangi kalau berani. Anak Anda nggak mampu. Anda juga nggak sopan. Cara bicara saya, ini sudah cukup sopan. Sampai jumpa. Suroye, kembali ke sini. Suroye, kamu wanita jahat. Karma akan menimpamu. Tunggu saja. Mei Syawen, kamu punya ibu yang hebat ya. Dia halangi aku. Paksa aku kasih kerjaan itu buat kamu. Aku nggak setuju. Dia malah kutuk aku dan pukul aku. Keluargamu gimana sih? Kita pacaran 4 tahun. Baru sadar, aku sama sekali nggak kenal kamu. Ruoye, jangan marah ya. Ibuku juga mau yang terbaik buatku. Nanti akan aku bicara sama dia. Lagian, kita berdua. Siapapun yang masuk Jiujin, sama aja kan? Sayang, udah jangan marah lagi. Aku suruh ibu minta maaf padamu. Tak perlu minta maaf. Dengar aku. Kesempatan masuk Jiujin takkan kuberikan padamu. Meski kau berikan, aku juga tak akan terima. Aku mau berjuang sendiri. Biar kamu lihat, pria yang kamu pilih seberapa hebat. Begini saja, aku pesan restoran favoritmu. Nanti malam kita makan bareng. Aku akan minta maaf sungguh-sungguh. Datanglah. Ternyata benar ibunya. Keputusan sendiri. Apa aku salah paham? Asisten dong, tanda tangan saja. Apa? Pacarku kecelakaan mobil. Kamu di rumah sakit mana? Oh, oke. Aku langsung ke sana sekarang. Tunggu. Wawancara sebentar lagi mulai. Tapi Apa jangan-jangan ini telepon penipuan? telepon penipuan? Iya juga sih. Telepon masuk pas banget. Kos kebetulan. Coba telepon lagi buat cek. Kenapa nggak diangkat ya? Kalau gitu aku lanjut wawancara saja deh. Aku yakin kamu bakal ketipu. Ketua Jiujin Group, posisi asisten khusus. Aku harus dapat posisi itu. Ternyata kamu yang bikin masalah. Trik lama lagi. Kamu kira aku masih bakal ketipu? Mei Syawen, akhirnya aku salah percaya. Suroye, kamu kejam banget. Dengar-dengar aku kecelakaan. Kamu cuek aja, masih bisa duduk di sini. Selamat datang semua. Hari ini ketua kita sendiri akan wawancara langsung. Shuroye, nilai tes tertinggi. Kamu masuk duluan. Suroye, semoga kamu tahu diri. Jangan ambil posisiku. Wanita ini, kenapa dia hebat banget? Ada sesuatu di balik ini? Bisa jadi. Keuntungan wanita. Kamu tahulah. Oh, jadi sepertinya kita nggak ada harapan. Aku nggak percaya. Perusahaan Jiujin sebesar itu. Bakalan pilih orang tanpa mata. Pilih asisten cuma pajangan. Kalian berdua, silakan pulang. Keputusan ketua sudah final. Nona Shuroye, Ketua bahkan tak temui kami. Langsung pilih dia. keputusan ketua. Ada keberatan?
Asisten Shu, selamat ya. Mulai sekarang kita rekan kerja. Semoga kerja sama lancar. Pasti kok. Aneh banget. Jabat tangan sama dia. Kenapa rasanya jantungku bergetar? Kok mikir aneh-aneh? Dia tuh sudah punya pacar. Tuan Chu. Tuan Chu, Oh, maaf. Aku. datang pas banget. Maaf ya, aku mau ketemu orang. Nak, Bu, ini nggak apa-apa kok. Silakan ngomong. Kenapa cari aku? Ruoye, dengar-dengar kamu wawancara berhasil ya. Selamat ya. Makasih. Xiaowen gagal wawancara kerja. Di hatinya cukup sedih. Kamu juga tahu, dia itu sangat punya harga diri. Gagal kali ini. Sangat memukul dia. Aku benar-benar takut. Dia kepikiran, Dia kepikiran. Bisa lompat dari gedung. susah dibilang. Kalau dia kenapa-kenapa. Itu hari depanku. Mau gimana nanti? Dasar kamu lucu. Berani-beraninya doain anakku jelek. Nanti kalau anakku sudah masuk judin grup. Siap-siap aja kamu. Nggak hubunganku. Apa hubungannya? Hubungannya apa? Tentu saja ada hubungannya. Kalian berdua mau nikah kan? Setelah menikah, kita jadi satu keluarga. Aduh, Roye. Biar aku yang ngomong. Kamu kasih aja kali ini kesempatan masuk Jujin ke Xiaowen. Kalian mau nikah kan? Satu keluarga juga. Siapa yang masuk Jujin? Sama aja kan? Iya nggak? Iya. Maaf ya, saya nggak izinin. Mau masuk Jujin. Suruh anakmu sendiri. Pakai kemampuan sendiri. Anak, lihat pasanganmu perempuan apa itu? Begitu egois. Kesempatan kerja saja. Nggak dikasih buat kamu. Suroye, bicara baik-baik sama mama. Aku tanya kamu, bagaimana aku bisa bicara baik-baik? Mau aku kasih kesempatan kerja. Apa ini juga? Maksudmu juga ya? Bukannya kamu bilang mau masuk Jujin. Andalkan kemampuan sendiri. Sekarang sikapmu begini. Maksudnya apa? Suruh ya, jangan kurang ajar. Aku suruh kamu lepas kesempatan kerja. Itu sudah aku hargai kamu. Kamu dan anakmu memang keluarga sejati. Bisa berubah sikap lebih cepat dari membalik buku. Apa kamu bilang? Ulangi kalau berani. Bibi, jangan marah ya. Jantung Anda lemah. Nanti kalau sakit gimana? Mau bawa ke RS aja udah telat. Kamu. Nah, lihat pasanganmu. Perempuan apa itu? Kesempatan kerja nggak kasih. Bahkan ditahan. Belum masuk Jujin aja. Masuk Jujin bakalan makin parah. Dulu dia nurutku, perintahku dia turuti. Sekarang kenapa berubah? Mak, jangan marah ya. Aku punya cara. Bikin dia keluar dari kerjaannya. Suroye, kalau kamu nggak menurut, siap-siap dapat hukuman. Aku nggak cuma buat dia keluar dari pekerjaannya. Aku juga bakal buat dia sengsara. Hancurin dia. Hancurin dia. Wanita bodoh. Shuroye, ada yang lapor kamu kena penyakit menular. Bisa bahaya ke kesehatan ketua dewan. Buat jaga-jaga, pergi cek kesehatan lengkap. Siapa sejahat itu sebar rumor. Mungkin Mei Xiaowen cuma demi kerjaan dia bisa segitu rendah. Sayang, kok kamu sendiri periksa kesehatan? Kenapa nggak bilang aku? Biar aku temani juga bisa bantuin. Aku ngomongin ibumu, kamu nggak marah? Apa yang kamu bilang cuma emosi saja. Aku dan ibu, mana mungkin? Beneran marah nih. Aku harus jelasin satu hal. Soal kamu disuruh ngalah dari pekerjaan. Itu idenya ibu. Nggak ada hubungannya sama aku. Hubungan kita, masa? Masih kalah sama pekerjaan doang. Mei Xiaowen, kamu yakin ini benar? Masih bisa percaya sama kamu nggak? Udah, jangan sedih lagi. Lihat deh, bukannya kamu juga ngomelin ibuku? Sampai ribut juga kan? Sekarang nih, aku di tengah-tengah, di antara kalian berdua. Ini benar-benar menyebalkan. Aduh, Xiaowen. Kalau kamu ngomong baik-baik, bukan aku nggak rela. Biarin aja kamu dapat kerjaan itu. Tapi kenapa kamu harus mainin trik kayak gitu ke aku? Kita masih bisa balik kayak dulu nggak? Kenapa kamu malah nangis? Aduh, aku paling nggak tahan lihat kamu nangis. Udah. Jangan nangis ya. Aku bawa air kok. Biar aku bukain. Kita minum air yuk. Gimana? Ini khusus aku seduhin buat kamu. Favorit kamu. Teh melati kesukaanmu. Kenapa buru suruh minum? Kenapa maksa minum air? Apa ada sesuatu di air ini? Aku nggak haus. Udah lama banget. Kenapa kamu nggak haus sih? Meski mulut pun nggak haus. Badanmu pasti haus. Minum aja lebih banyak. Biar kulit tetap elastis. Jadi kenyal terus. Ayo minum. Aku lihat kamu minum. Kamu haus, kamu duluan minum. Aku? Kamu tahu kan? Aku memang nggak suka minum teh melati. Ayo minum, nggak apa-apa. Dia sering minum teh bunga. Sekarang malah bilang nggak suka. Air ini pasti ada masalah. Kalau gitu, nanti aja minumnya. Shuroye, laporan medisnya sudah keluar. Asisten Presiden Chu, harusnya sebentar lagi. Makasih. Bagus. Nggak ada masalah. Besok kamu bisa kerja. Soal siapa yang sebar gosip di perusahaan akan aku selidiki. Akan aku beri penjelasan. Terima kasih. Iya. Perusahaan sebesar itu. Cuma gara-gara gosip malah nyusahin karyawan sendiri. Lucu banget sih. Menyusahkan. Kamu pikir ini nyusahin ya? Hah? Itu pendapat dia, bukan aku. Roye, kamu belum sadar. Perusahaan mereka sengaja bikin susah kamu. Perusahaan kayak gini nggak kerja juga nggak apa-apa. Kalau kamu mikir gitu, kenapa diam-diam
undang direktur HRD makan, kasih hadiah, mau kerja di perusahaan kami. Kenapa maksa mau masuk perusahaan kami? Jangan asal ngomong. Kapan aku pernah kasih hadiah? Kalau ngomong sembarangan lagi, laporin kamu pencemaran. Oh, bukan kamu ya. Aku harus cek baik-baik nih. Kalau terbukti, bisa masuk penjara loh. Kamu mau nakut-nakutin siapa? Cek aja, harus dicek. Kita grup Jujin, nggak boleh ada orang kayak gitu ngerusak di sini. Kamu kan asisten spesial baru. Baru direkrut grup. Keren juga ya, kalau jadi menantu aku, bakalan lebih bagus lagi. Mah, jangan bercanda. Hei Suroye, kok bisa masuk grup Jujin? Ternyata kamu deketin Chu Jun-er. Berani selingkuhin aku. Oke, lihat saja nanti. Tapi kalau mereka beneran cek, aku bisa kena masalah. Harus cepat cari jalan keluar. Anak ini memang baik. Kamu bantu Jun-er ya, saya tenang. Terima kasih Tante, saya akan terus berusaha. Si kecil ini. Mau goda Chu Jun-er, dia dekati ibunya dulu. Benar-benar licik. Kami masih ada urusan. Kami pergi dulu. Sampai ketemu di kantor. Kasih tahu kamu, nggak peduli siapa. Jauhi Chu Jun-er, jangan dekati dia. Kalau enggak, aku punya 100 cara buat kamu hilang. Gila ya. Cemburunya kok ke aku sih? Tamparan ini, suatu saat pasti aku balas. Tapi sekarang, belum waktunya, Nona Fu. Sepertinya Anda salah paham. Aku cuma mau cari kerja. Soal asisten Chu, aku nggak ada maksud apa-apa. Ini cuma salah paham. Semoga ini cuma salah paham. Jika begitu, mungkin kamu memang nggak cocok sama pekerjaan ini. Siapa sih yang nggak tahu? Kalau Nona Fu dan asisten utama Chu, mereka pasangan serasi. Kamu tiap hari di sini, dekat sama asisten utama Chu. Wajar aja. Nona Fu bakal salah paham. Mendingan gini. Kalau kasih kerjaan ini ke kamu. Aduh, aku juga begini. Buat kebaikanmu. Kamu beneran peduli sama aku. Cowokmu lebih ngerti situasi daripada kamu. Nanti aku bakal bilang ke Kak Jun-er, langsung pecat kamu. Dan kamu tinggal nunggu, dipecat dan pergi aja. Nona Fu, kenapa Anda tiba-tiba ke rumah sakit? Ya, saya kurang sehat. Kemanapun pergi, perlu lapor ke kamu. Dasar nggak berguna. Hal kecil saja nggak becus. Jaga wanitamu baik-baik. Jangan biarkan dia tidur di ranjang pria lain. Mereka saling kenal, kalau memang kenal, maka waktu itu Fu Mingxue sengaja mempersulitku, bukan kebetulan. Tenang. Aku pasti awasi dia. Nona Fu, kalau masih ada perintah lain, langsung bilang ke aku. Aku siap kapan saja. Melihat aku dipukul, dihina, masih saja muka tebal mencoba menyenangkannya. Mei Xiaowen, nggak nyangka kamu bisa bersikap begini. Hati-hati di jalan, Nona Fu. Wanita ini bener-bener nggak masuk akal. Barusan dia mukul, sakit nggak? Konyol banget. Mei Xiaowen, munafik banget kamu. Nggak apa-apa. Aduh, Ruoye, jangan marah dong. Hanya karena orang yang keras kepala nggak sepadan. Aku haus. Biar aku bukain. Minum air lebih banyak, biar badan sehat. Cepat, cepat minum. Mei Xiaowen, aku mau lihat apa rencana busukmu. Aku tiba-tiba ingat. Sepertinya aku ada urusan. Gini aja. Kamu pulang duluan. Aku pergi dulu. Sampai ketemu. Dadah. Kayaknya dia berhasil. Aku tunggu aksi berikutnya. Shuroye, ada yang laporkan kamu soal penyelundupan? Tolong ikut kami. Kerjasama dengan penyelidikan. Mei Xiaowen, kamu kejam banget. Kamu mau aku mati? 4 tahun hubungan kalah sama pekerjaan. Nggak mungkin. Pak polisi, apa kalian nggak salah orang? Anakku, Ruoye. Biasanya dia baik kok. Dia nggak mungkin terlibat hal-hal kayak gitu. Ayah, tenang aja. Aku nggak apa-apa. Aku cuma ikut mereka buat penyelidikan. Aku cepat balik kok. Tapi, Ganti baju, ikut kami. gimana ini? Gimana ya? Oh iya. Cari Xiaowen. Cari Xiaowen. Halo. Iya. Di mana Xiaowen? Roye. Barusan dibawa polisi. Katanya terlibat narkoba. Dia pakai narkoba. Aku bisa apa? Lagi pula, kita semua sudah dewasa. Harus tanggung jawab atas diri sendiri. Bukan begitu. Di mana Xiaowen? Dia pasti dijebak. Kamu harus selamatkan dia. Didikanmu bagus banget ya. Sudah kuduga keluargamu. Nggak ada yang benar. Bisa-bisanya melahirkan pecandu parah. Aku umumkan. Mulai hari ini, aku resmi putus dengannya. Mulai sekarang, jangan ganggu aku lagi. Halo, halo. Xiaowen di mana? Chairman Grup Jujin. Posisi asisten khusus. Pasti buat aku. Lagian, siapa mau cari orang jahat buat jadi asisten? Hahaha. Tapi ngomong-ngomong, dia lumayan kasihan. Tapi bukan urusanku. Hahaha. Roye.
Cepat, bangun. Jangan khawatir, Paman, aku sudah antar dia ke res. Sudah cari dokter terbaik, kondisinya sudah stabil. Terima kasih, Asisten Chu. Tapi aku masih khawatir. Aku mau cek dia. Kenapa dia keluar? Bukannya harus ke shelter. Chu Junar bisa sehebat itu. Ruoye, kamu gimana? Baru tahu. Pergi, semua ini ulahmu. Kamu kenapa? Kenapa salah paham sama aku? Mei Xiaowen, dulu kamu ke aku hal-hal itu. Aku bisa maafin. Tapi kali ini, kamu buat ayahku sampai dirawat. Sudah lewat batasku. Aku nggak akan maafin kamu. Hahaha. Kamu sudah tahu. Aku nggak perlu pura-pura lagi. Jujur aja. Setiap hari depan kamu berpura-pura terus. Aku juga capek banget. Kamu nggak mau lepaskan aku. Lalu apa yang bisa kamu lakukan? Kamu kan si Sidu. Sidu, hidupmu sudah hancur. Kamu nggak tahu rasanya sakit banget, nggak tenang. Hidupmu ini cuman bisa di panti sosial. Lihat aku sukses. Pergi ke Jiujin, asisten khusus Chu. Dia Sidu. Dia benar-benar Sidu. Lihat sendiri saja. Aku nggak pakai narkoba. Kamu kira kamu kasih sesuatu di airku? Aku nggak tahu ya. Bodohnya kamu di situ. Yang kamu pakai itu hadiah dariku. Itu gelas couple dari aku. Jadi tiap kali aku minum air, kamu bahkan nggak tahu pakai gelas siapa. Nggak mungkin. Ini nggak mungkin. Mei Xiaowen, mulai sekarang kita putus total. Semua hubungan selesai. Kalau kamu ganggu lagi, aku dan keluargaku, aku balas 10 kali, 100 kali balik buat kamu. Kamu benar-benar licik. Kamu udah tahu dari awal. Kenapa masih pura-pura? Aku benar-benar nyesel. Nggak, cepat lihat aslimu. Tuan Mei, keahlianmu saling tuduh ini belum pernah aku lihat. Belum pernah aku dengar. Aku penasaran obat yang kamu bawa. Asalnya dari mana? Perlu nggak aku bilang ke polisi? Biar mereka panggil kamu. Obat apa sih? Aku nggak ngerti kok. Jangan asal ngomong. Oh, aku paham. Kamu itu naksir dia ya. Makanya kamu bela dia. Aku nggak akan ampuni kalian. Pak Chen, saya mau lapor. Pak Chen, saya mau lapor. Tunggu aja kalian. Botol air dia udah dikasih polisi belum? Sudah dikasih. Percaya polisi akan selidiki. Kebenarannya pasti terungkap. Ayo kita pergi dulu ke rumah sakit. Pak, kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Tenang aja. Dokter juga sudah bilang, istirahat beberapa hari bakal sembuh. Iya. Untung ada anak muda ini. Oh ya, Mei Xiaowen, sama ibunya itu. Aku nggak nyangka. Ternyata mereka seperti itu. Pak, tenang saja. Aku sudah putus sama dia. Aduh, bagus putus. Bagus banget ibunya itu. Kamu nggak tahu kan? Sangat jahat. Untung kamu nggak nikah sama dia. Bagus banget, Shuroya. Berani-beraninya rebut cowokku. Aku sudah peringatkan kamu. Kamu tetap keras kepala. Jangan salahin aku nanti. Mei Xiaowen, aku sudah lihat informasimu. Sangat bisa dipercaya. Aku lihat mereka. Kamu mau nggak rebut kembali, Shuroya? Si imut itu aku sudah bosan lama. Aku butuh dia buat apa? Tapi tiap hari dia selalu sama asisten Game Chu. Sulit jamin tak terjadi apa-apa. Kalau kamu bisa biar aku masuk Jiujin, aku bisa bantu kamu awasi mereka. Besok datang ke Jiujin Group. Lapor ke HRD. Bilang saja aku yang suruh. Serius? Makasih banget ya. Tapi, kamu harus mulai dari dasar. Magang dulu. Gaji 3 juta bulan. Lainnya dibicarakan. Ini, Nona Fu. Posisi ini. Bisa nggak? Kita bahas lagi. Jangan nawar sama aku. Kerja bagus. Kamu pasti dapat untung. Kamu harus nurut aku aja. Siap dipanggil kapan aja. Senang melayanimu. Sekarang bantu aku. Lakukan satu hal. Aku mau Shuroye jatuh reputasinya. Rusak habis-habisan. Siapa yang mau hancurkan Shuroye? Siapa yang mau rusak nama Shuroye? Siapa yang mau hancurkan Shuroye? Siapa yang mau rusak nama Shuroye? Junar, kamu salah dengar? Apa maksudnya reputasi buruk? Hancur total. Fu Mingxue, kamu tahu aku? Aku ini paling benci. Orang main licik di belakang. Sekarang, Shuroye orangku, anggota Jiujin Group. Aku tak izinkan ada yang sakiti orang grup kami. Kak Junar, kamu nggak tahu. Ada orang nih. Kelihatan polos di luar. Tapi di belakang, nggak tahu pakai trik apa. Penuh siasat busuk si Shuroye ini. Demi dekati kamu. Pacar 4 tahun pun, dia tega buang.
Orang begini di dekatmu, aku nggak tenang. Gini aja deh, nanti Jujin grup kita kalau rekrut orang. Kamu cek aja dulu. Hehehe, aduh kamu Kak Juner, jangan ngomong gitu dong. Cepat atau lambat, kamu akan lihat wajah asli Syuruya ini. Asisten Cu, makasih udah percaya sama aku. Jangan curiga kalau pakai orang. Percaya jangan curiga lagi. Kerja yang bener ya. Ngapain kamu di sini? Kenapa? Kaget ya? Aku mau masuk Jujin Group. Ada 100 cara buat masuk. Kamu rebut posisi aku. Aku bakal paksa kamu balikin semua. Tunggu aja. Nggak masuk akal. Dia itu Syuruya. Wanita ini pintar main trik demi naik jabatan. Bahkan pacar 4 tahunnya dia putusin. Bahkan ayahnya sendiri disuruh pura-pura sakit. Cari simpati dari asisten general manager Chu. Triknya kejam, sangat licik. Kita harus waspada padanya. Iya. Cepat lihat, gosip heboh. Astaga, masa sih? Gila banget ini. Nggak nyangka ya, dia kelihatan polos banget. Tapi di belakang dia begitu. Itu dia ya? Siapa lagi kalau bukan? Lihat mukanya. Persis banget. Syuruya, kamu urus resign dulu. Pak Ketua, saya mau tahu alasannya. Lebih baik kamu nggak tahu. Pak Ketua, saya juga mau tahu alasannya. Syuroye, saya tahu kamu punya skill yang bagus, tapi sekarang kamu kurang cocok kerja. Mungkin sebaiknya kamu pulang dan istirahat beberapa hari. Sebenarnya apa yang terjadi? Tidak bisa, aku harus cari tahu. Aku butuh pekerjaan ini. Sekarang ayah masih di rumah sakit. Lagi pula, demi pekerjaan ini, aku sudah berusaha lama. Tidak bisa begitu, pergi tanpa alasan. Asisten Cu, lihat HP-nya, lihat sebentar. Apapun yang terjadi, aku bisa terima. Sebaiknya jangan lihat. Ketua. Asisten Cu, agar bisa masuk Jujin Group, aku benar-benar sudah berusaha keras. Aku ulang terus soal ujian grup. Aku sudah kerjakan berkali-kali. Di depan cermin, aku latihan bicara terus. Aku latih skill ngomongku. Walau demam tinggi 309 deke, aku tetap nggak berhenti. Aku benar-benar butuh kerja ini. Ayahku sekarang dirawat di RS. Kami sangat butuh uang. Jadi, siapkan mental. Kamu nggak apa-apa. Bukankah ini hasil AI? Aku nggak pernah foto kayak gitu. Ini baru foto aslinya. Ketua Dewan, dari close up wajah. Ini foto aslinya. Sepertinya ya. Urus urusanmu sendiri, selesaikan sendiri. Jangan bawa urusan pribadi ke kantor. Terima kasih ya Ketua Dewan, akan saya urus baik-baik. Mei Xiaowen, kau belum cukup menyusahkanku. Iya kan? Kali ini, aku tak akan lepaskan kau lagi. Halo, 110 ya. Saya mau lapor polisi. Ada yang buat dan sebarkan. Foto cabul. Juga memfitnah saya. Syuroye, jangan pura-pura. Sudah bertahun-tahun. Semua tahu siapa kamu. Kamu sendiri kelas bawah. Kalau tidak, kenapa kamu ambil foto menjijikkan begitu? Dari mana foto itu? Kamu pasti tahu. Aku juga belajar AI. Tapi aku nggak serendah kamu. Kamu tuh siapa? Berani ngomong gitu ke aku. Mukulin orang di depan umum, sudah pikir akibatnya. Asisten Pak Cu, dia melakukan hal kayak gitu. Semua orang udah tahu. Masih berani. Tetap di grup Jiujin. Anda juga harus pikirkan reputasi perusahaan kita. Bener kan? Foto-foto itu, saya yakin semua orang sudah lihat. Sekarang sudah jelas, foto-foto itu. Semuanya hasil AI. Pakai server utama dan kamera pengawas. Buat cari tahu, siapa yang sebarin foto. Kalau ketahuan, langsung dipecat. Tak akan dipakai lagi untuk yang lain. Jika bisa langsung hapus, grup tidak akan mengejar masalah lama. Jangan sampai hal ini terjadi lagi. Kalau tidak, bukan cuma dipecat ya, tapi juga diproses hukum. Grup Jujin kami tidak akan pernah membiarkan budaya seperti ini. Astaga, cepat hapus. Asisten Presdir Cu, jangan sampai kamu tertipu olehnya. Dia sendiri memang... Mei Xiaowen, jaga sikapmu. Baru orang lain akan hormati kamu. Siapa yang lapor polisi? Aku. Serius lapor polisi. Aku harus cepat hapus fotonya. Kamu mau musnahkan bukti ya? Itu dia. Dia pakai fotoku buat gambar kayak gitu. Mei Xiaowen, ada yang lapor kamu membuat dan sebar konten cabul, fitnah orang lain. Dia lagi hapus bukti. Jangan gerak lagi. Itu artinya sengaja rusak bukti. Pak polisi, dia memfitnah saya. Kamu berani merusak bukti di depan polisi. Merusak bukti.
Awas dengan ucapanmu. Hati-hati, saya bisa tuntut kamu fitnah. Kamu. Komputer itu kena virus. Apa yang bisa saya lakukan? Mei Xiaowen, ikut kami sebentar. Komputer itu jadi barang bukti. Bawa semua. Kenapa kalian lakukan ini? Lepaskan. Nah, kamu tak apa? Anak saya salah apa? Kenapa kalian bawa dia? Suroye. Ini semua gara-gara kamu. Anakku nggak mau sama kamu. Kamu bikin dia sengsara. Kamu nggak bakal bahagia. Pak polisi, dia menghina saya. Saya minta dia minta maaf. Minta maaf. Kamu wanita ini. Ibu ini, saya peringatkan kamu. Menghina orang jadi masalah. Bisa ditahan loh. Anakmu hanya ikut penyelidikan. Kalau dia nggak salah, nggak ada yang bisa ganggu dia. Jangan coba halangi tugas kami. Ditahan. Loh, ini kenapa harus ditahan? Minta maaf. Kalau kamu nggak minta maaf, walau polisi nggak tahan kamu, aku tetap akan tuntut kamu. 2 polisi ini dan semua rekan lain, mereka semua saksi saya. Maaf. Saya nggak dengar. Maaf, kamu dengar ya? Suroye, terserah kamu hina aku. Aku nggak ambil pusing. Aku nggak peduli sama kamu. Tapi kalau kamu hina ibuku, aku nggak akan diam. Aku siap hadapi kamu. Kamu pikir bahwa komputerku bisa pulihkan data? Bawa saja. Kamu pelapor kan? Iya. Ayo ikut kami buat laporan. Sudah pulang. Gimana? Semua data hilang. Polisi juga nggak bisa apa-apa. Komputernya? Masih di kantor polisi. Ayo. Masa sih? Asisten Chu pegang tangan dia. Andai itu aku, pasti bahagia banget. Astaga, asisten Chu jangan-jangan suka sama dia ya? Pasti. Lihat aja kemarin dia bela dia banget. Astaga, habis deh. Aku nggak ada peluang lagi buat deketin asisten Chu. Aku tahu kamu pasti minta bantuan. Tapi mau gimana lagi? Data sudah hilang. Dewa pun tak bisa kembalikan. Licik. Suroye, dulu aku minta kau genit. Kamu nggak mau. Sekarang lihat gaya kamu. Bikin orang makin penasaran. Mei Xiaowen, cepat pulang. Cuci pantat bersih-bersih. Siap-siap masuk bui. Kali ini aku untuk Roya saya akan hitung semua dendam sama kamu. Asisten utama Chu. Tahu kamu hebat. Tapi kamu nggak perlu untuk wanita kayak gitu. Darah. Ada yang dipukul. Putra pertama grup Jiujin. Memukul orang. Pak polisi. Dia. Kenapa dia bela aku? Dibela orang tuh enak. Kamu nggak apa-apa. Kamu nggak perlu bela aku dengan mukul orang. Dia pantas. Nanti ketemu dia lagi, pukul lagi. Chu Juner, oh kamu berani banget ya. Berani mukul orang di kantor polisi. Pak polisi. Dia pelakunya. Lihat dia yang memukulku. Aduh. Chu Juner, oh kamu yang memukul dia. Iya. Mei Xiaowen, apa keinginanmu? Saya minta dia minta maaf. Dan ganti rugi. Minta maaf itu nggak mungkin. Kamu duluan yang lukai Ruoye. Bisa kasih biaya pengobatan. Kompensasi 10 juta. Mei Xiaowen, gimana menurutmu? 10 juta? Bisa aja sih. Lihat, kamu parah mukul aku. Lukaku berat. Tambah duit dong. Minimal 20 juta. Mei Xiaowen, kau fitnah dan hina Ruoye. Aku belum hitung sama kamu. Aku cuma kasih 100 ribu. Terima saja dan damai sama aku. Atau kita teruskan ke pengadilan. Oke. 100 ribu ya sudah. Aku orangnya besar hati ya. Aku maafkan kalian. Hahaha. Jangan kasih dia. Aku nggak mau kamu keluar uang buat aku. Tenang aja. Walau dikasih, dia nggak akan bisa pakai uangnya. Aku mau dia di penjara selamanya. Bisik-bisik. Ngomong apa tuh? Kasih uangnya. Pak polisi, saya dengar di sini ada satu komputer. Datanya rusak. Kebetulan saya agak paham. Pemulihan data. Boleh saya coba? Itu barang bukti penting. Orang luar dilarang menyentuh. Saya warga yang peduli. Saya tak perlu pegang barang bukti. Saya hanya mau kasih cara recovery data. Komputernya kena virus. Tak ada yang bisa perbaiki. Kenapa belum pergi? Kalau nggak pergi, nanti nggak bisa pergi. Mau nakutin siapa? Lima, 4, 3, 2, 1. Berhenti. Asisten Pak Chu. Terima kasih ya. Kalau bukan karena kamu. Bukti mungkin nggak bisa balik lagi. Nanti nggak usah segan sama aku. Nanti nggak perlu segan gitu. Maksudnya apa? Mei Xiaowen nyebar konten cabul, dia pasti masuk penjara. Cuman aku nggak mau mudah banget biarin dia lolos. Terus masih bisa diapain? Jangan-jangan kamu... Ngapain sih mikir gitu? Sekarang negara hukum. Hukum bakal urus dia. Cuman dia racunin air kamu, itu soal lain.
Aku suruh orang selidiki. Sudah ada petunjuk. Petunjuk apa? Nanti aku kasih tahu. Kak Junior, kamu kangen aku nggak? Fu Mingshui. Jangan gitu lagi ya. Aku sudah punya pacar. Apa? Nggak mungkin dong. Di mana dia? Kamu... Masa maksudnya dia? Iya, dia. Hah? Dia ngapain sih? Pasti cuma buat alasan aja. Anak sulung Jujin Group, pewaris besar. Masa suka sama aku? Aku ini siapa sih? Cuman orang biasa. Aduh, kenapa aku merasa manis di hati? Jadi hangat juga. Shiroye, kamu harus tenang. Harus tetap sadar. Junior GG. Kamu gimana? Kalau mau cari tameng, juga harus cari cewek yang layak kan? Cuma dia? Ci. Apa maksud Ci? Selain keluarga, apa aku kurang darimu? Dia bukan tamengku. Seumur hidupnya, dia tidak akan jadi tamengku. Dia wanita yang kupilih seumur hidup. Ruoye. Kamu mau jadi pacarku? Serius nih, dia beneran maksudnya. Aku harus gimana ya? Aku harus gimana? Pacar. Kalau cuman pacar main-main aja. Aku nggak mau. Tentu saja bukan. Ini soal menikah, punya anak. Pacar yang seperti itu. Pacar untuk keluar bersama, pacar kayak gitu. Pacar seumur hidup yang nggak pernah ninggalin. Dia beneran ngomong kayak gitu? Kok kayak mimpi ya? Apa dia bakal kayak Mei Xiaowen? Depannya beda, belakangnya beda. Haruskah aku percaya dia? Fu Mingshui, kamu gila. Cu Junior, kamu berani demi wanita seperti itu menolak aku. Apa hebatnya dia dibanding aku? Dia lebih baik dari kamu di segalanya. Kamu manja dan egois. Hatimu jahat. Suka pura-pura. Bikin orang jijik. Kamu berani bilang aku jijik? Apa hebatnya kamu? Mau taruhan? Sekarang juga aku bisa suruh ayahku tarik semua bisnis Fu Group dari sini. Terserah kamu. Harusnya kamu bersyukur aku nggak mukul perempuan. Sekarang juga. Cepat pergi. Cu Junior, kamu kira setelah putus darimu aku nggak laku lagi? Ku dengar ya, yang suka aku dari sini sampai ke Prancis. Nggak peduli nikah sama siapa. Nikah siapa nggak mau tahu. Aku bener-bener nggak peduli. Kamu kira hari ini datang ke sini aku nggak tahu tujuanmu apa? Kamu kira aku nggak tahu siapa Mei Xiaowen yang menyuruhmu? Kalau masih berani macam-macam, kalau berani ganggu Ruoye lagi sedikit pun, aku bakal buat kamu menyesal. Cu Junior, dulu aku sudah bersikap baik sama kamu, tapi kamu malah anggap itu buruk. Kalau kamu tetap ngotot sama perempuan ini, jangan salahkan aku. Aku nggak bakal sungkan. Ayah, anakmu dibully orang? Dia sampai berani lawan. Putri pemilik Fu Group. Dari kecil, sepertinya belum pernah dilindungi seperti ini. Apa dia? Jodoh sejati buatku. Junior, kenapa kamu menyinggung Fu Group? Fu Group itu klien besar kami. Nilai proyeknya menyumbang 20% pendapatan Jujin Group kami. Baru saja Fu Qingyun telepon ingin pindahkan bisnis semua ke pesaing kita. Kamu tahu rugi besarnya? Tidak tahu. Coba bilang. Habis. Selesai besar masalah. Kali ini kayaknya benar-benar dipecat. Aduh, saya sudah kerja keras masuk Jujin, belum dapat uang. Kenapa malah terlibat konflik orang kaya? Junior, anak muda tertipu kecantikan masih wajar. Tapi kamu itu penerus grup Jujin kita, kamu ahli warisnya. Kamu terlalu emosional. Aku tenang bagaimana? Serahkan grup kamu. Paman Li, kalau aku tak salah, grup Jujin seharusnya bermarga Chu. Dulu ayah dan ibu aku mendirikan grup Jujin dari nol, lalu ayahku pergi. Grup selalu diurus ibuku. Belakangan kesehatannya kurang baik. Jadi biar Anda pimpin sementara. Jadi soal warisan grup, harusnya ibuku yang mutusin kan? Benar kan? Oh iya, Jujin Group memang milik keluarga Chu. Tapi segede apapun grupnya, nggak bakal tahan kalau kamu borosin begini. Paman Li, Anda tahu kenapa aku nggak panggil Direktur Li lagi? Kurasa sudah saatnya aku ambil alih perusahaan. Memang selama ini ikut denganmu. Aku belajar banyak. Tapi belakangan ini, aku sering dengar apa yang kamu bilang. Grup besar, nggak kuat bertahan. Kamu merusak semua. Semakin sering ku dengar, aku jadi mikir. Aku mau buktikan diriku. Mau lihat berapa lama bisa habiskan seluruh grup. Rebut kekuasaan yang kamu pikirkan. Sebenarnya itu punyaku. Tergantung pemegang saham. Setuju atau tidak? Oke. Mari adakan rapat direksi. Kamu beneran mau lakukan? Jangan gegabah. Percaya sama aku. Hubungi akun Tancian untukku. Cepat ya. Aku mau bagi berita besar. Barusan, asisten direktur Chu gara-gara cewek. Nyinggung grup Fu. Grup Fu sudah alihkan semua bisnisnya ke perusahaan saingan kita. Bisnis grup Fu itu 20% dari total pasar grup Jujin kita. Cewek ini penyebabnya. Silakan duduk semuanya. Dia pikir dia siapa? Siapa yang izinkan dia ikut rapat pemegang saham? Keluar dari sini.
Jangan dengerin mereka, kumpulkan data baik-baik. Cu Jun-er, kamu ngapain? Kalau aku tetap di sini, mereka pasti habisin aku. Tapi sekarang sembunyi juga percuma. Di mata mereka, aku dan kamu sudah satu tim sekarang. Cuma bisa maju terus. Akuntan Kian, Direktur Lee bikin masalah. Asisten Prestir Chu butuh bantuan cepat. Aku yang suruh dia duduk di sini. Kenapa dia boleh duduk di sini? Karena dia wanita aku. Selama dia mau, seluruh grup Jujin jadi miliknya. Gila. Demi wanita saja, sampai rela buang grup. Dia itu pemboros. Grup nggak akan terima. Terus itu nyanyain. Harus dipecat. Copot semua jabatan dia. Semua posisi di grup hapus. Kalau grup Jujin diserahin ke orang manja kayak gini, bisa hancur total. Semua sabar dulu ya. Saya mau tanya ke semua di sini. Satu pertanyaan, berapa persen laba Fujia Group dari total keuntungan Jujin? Ini pengetahuan umum. Jadi jangan buang waktu semua orang. Ketua, apa Anda mau jelaskan ke semua? Chu Jun-er, apa sebenarnya maumu? Rapat direksi bukan tempat main-main. Aku hanya minta kau jelaskan persentase laba Fujia Group dari total keuntungan Jujin. Berapa persen? Susah ya? Atau kamu juga nggak tahu? Kamu juga nggak tahu. Kalau kamu mau tahu, aku kasih tahu. Proporsi profit juga 20%. Salah. Menurut data keuangan dari statistik nyata tiap tahun, Fujia, proporsi profitnya cuma 2%. Kamu baru di Jujin beberapa hari. Dari mana datanya? Chu Jun-er, kamu mau jatuhin aku. Aku ngerti. Tapi kamu suruh anak baru ini bawa data palsu buat nipu semua orang. Itu nggak benar. Aku usul. Segera copot Chu Jun-er semua jabatannya. Laba grup Fu. Memang 20%. Tuan Muda Chu. Kamu seharian sibuk pacaran saja. Mungkin kurang paham. Data yang kalian lihat, semua palsu. Direktur Lee, laba dari 18 mitra lain, semua dihitung. Ke nama Fu, ke bawah nama Fu. Kamu bicara gini, bisa kena hukum loh. Berani fitnah. Jujin manipulasi laporan. Mau cari masalah ya? Ai bilang, siapa yang suruh kamu? Karena kamu sudah bantu aku. Aku tanggung semua masalahmu, semua yang kuucap benar. Dep keuangan, data asli bukti. Pak Li, Bicara dong. keuntungan Fu Group sebenarnya berapa persen? Aduh. Teman-teman lama sekalian, memang 20%. Kenapa aku harus bohong? Departemen Keuangan, ada bukti yang jelas. Semua bisa cek sendiri. Cek apa? Lihat buku catatan palsumu. Kau kerja sama dengan Fu Group. Kau mau kuasai Jujin sendiri. Jangan asal ngomong. Apa buktimu? Coba jelaskan, kenapa kau resign? Pak Li, dulu kau suruh aku buat laporan palsu, tapi data aslinya aku sudah backup diam-diam. Lalu, karena takut masalah, aku mundur. Sungguh konyol. Orang ini, karena kesalahan kerja besar, sudah saya pecat. Chu Jun-er, kalian berdua benar-benar. Aksi dua orang kalian keren banget. Kamu bantu bagaimana? Buat laporan palsu? Katakan. Begini, dia suruh saya bikin laba rendah dari 18 perusahaan lain. Semua lebihnya dimasukkan. Atas nama Fu Group, semua itu. Ada bukti nggak? Pikir baik-baik dulu. Menjelekkan Jiushi Group, resiko tuduh bos besar. Bisa tanggung akibatnya? Saya punya bukti. Saya punya bukti di sini. Ini data laporan keuangan asli. Dan data palsu yang dia suruh saya buat. Lalu, waktu itu dia minta saya buat laporan palsu. Ada rekamannya. Itu semua bohong. Semuanya bohong. Kalian yang bikin cerita itu. Beneran atau palsu? Orang pasti bisa lihat. Shuroye. Gaya dia yang tenang dan pinter. Pede banget gitu. Keren banget. Kalau bisa deket sama dia, lumayan juga. Kamu mikirin apa sih? Dia itu putra sulung grup Jujin. Dia bilang ke aku, jadi pacarnya? Apa itu beneran? Shuroye. Oh, iya. Tunggu bentar. Jun-er, bisa nggak kasih muka ke Om? Tergantung gimana caranya. Kamu sama kayak kayamu. Kalau nggak turun tangan ya udah, sekali turun tangan. Langsung kena titik lemah. Kalah sama kamu. Om, aku akui kekalahan. Aku mundur sendiri. Setengah hidup udah kerja keras. Saatnya pulang istirahat. Paman Lee, tenang saja. Bonusmu nggak akan kurang. Sekarang kita bahas calon ketua dewan direksi. Masih perlu dibahas, Jun-er. Kamu jadi ketua dewan. Ini pilihan paling tepat. Nggak bisa. Aku ini si anak boros. Siapa berani bilang kamu boros? Siapa berani ngomong gitu? Dialah yang boros. Ada yang mau cabut semua jabatan saya? Aduh, itu cuma bercanda. Kita pasti didukung kamu sepenuhnya. Oke, karena kalian semua percaya sama aku. Saya Chu Jun-er tidak akan menolak kehormatan ini. Semua dendam lama kita lupakan. Tapi mulai sekarang,
Siapapun yang main belakang, intrik dan trik licik. Jangan harap aku kasih ampun. Wah, tadi dia tegas banget. Sikapnya antara keras dan lembut. Benar-benar keren. Daya tariknya gila banget. Lagi mikirin apa? Enggak apa-apa. Kamu tahu nggak? Kenapa aku rebut lagi kendali atas grup Jujin? Tidak tahu, tapi pasti kamu punya rencana sendiri. Aku mau jadikan grup Jujin sebagai mas kawin. Nikah sama aku ya, bisa kan? Pak Chu, jangan bercanda. Kita baru kenal bentar. Lagi pula, Anda sehebat ini. Pasti dapat yang lebih baik. Kamu lagi, kasih aku kartu teman ya. Aku, mana berani. Kasih Anda kartu itu. Aku cuma nggak mau jadi mainan orang kaya. Siapa anggap kamu mainan? Aku sungguh suka kamu, hidup bareng kamu. Kamu nggak ngerasain apakah saya tulus? Aku, meski aku bisa ngerasain. Tapi kamu setidaknya kasih aku alasan dong. Aku tidak percaya cinta pada pandangan pertama. Ingat 3 tahun lalu nggak? 3 tahun lalu. Kita udah kenal belum? 3 tahun lalu. Ayahku waktu itu, di jalan ke bandara. Kecelakaan mobil. Semua datang nagih utang ke rumah. Termasuk yang dulu minta-minta. Pinjam uang ke ayahku. Juga datang ke pintu untuk menagih utang. Tapi grup sama sekali tidak punya uang. Aku dan ibuku sembunyi di kamar. Beberapa hari nggak berani keluar. Jadi bagaimana kamu kesini? Aku juga nggak tahu. Lalu orang-orang itu, penagih utang datang. Terlepas dari permohonanku yang keras, bawa ibuku pergi dengan paksa suruh dia bayar utang. Aku kemana-mana minta tolong, terus cari pinjaman. Orang-orang yang mengelilingiku sebelumnya panggil aku Tuan Chu. Mereka itu sekarang cuekin aku. Bahkan aku diusir kayak anjing liar, mengusir aku keluar. Benar-benar tidak bisa melihatnya. Kamu udah ngalamin semua itu. Iya. Tidur beratapkan langit, sulit makan, itu bukan masalah besar. Saya khawatir semua cara adalah keselamatan ibuku. Tapi saat itu, memikirkan semua yang dipikirkan orang yang bisa ku minta tolong juga sudah kuhubungi. Akhir sekali aku menemukan sendiri, sekeras apapun usaha semua percuma. Aku hanya bisa pergi minum sampai mabuk. Tapi saat itu aku ketemu kamu. Kenapa belum balas chat? Sudah larut. Kenapa nggak jemput aku? Halo, kamu baik-baik saja? Apakah Anda ingin menelpon minta teman atau keluarga? Suruh jemput. Kenapa panas banget? Bawa ke RS saja. Halo, 120. Kamu sudah sadar? Namamu siapa? Bisa hubungi keluargamu? Kamu siapa? Cari aku juga percuma. Aku nggak punya uang. Kamu. Jangan pergi dong. Kamu tahu nggak? Kamu mabuk. Tertidur di pinggir jalan. Aku yang nolong kamu. Itu. Bisa nggak ganti biaya medis? Tolong ganti uangku. Aku cuma mahasiswa miskin. Buat nolong kamu, aku keluarin uang hidup sebulan. Nggak punya uang. Siapa suruh nolong? Kok kamu begini sih? Nggak tahu terima kasih. Aku udah selamatin nyawamu. Dan biaya medis itu buat dirimu sendiri. Aku nggak punya uang. Beneran aku nggak punya. Bagaimana kalau kamu memukulku? Aku ingat sekarang. Kamu orang bandel waktu itu. Maaf ya. Cuman waktu itu kamu beneran kayak bandel. Iya. Aku itu bandel itu. Iya. Aku itu bandel itu. Dan kamu, Dewi keberuntunganku. Sejak ketemu kamu, hidupku jadi lebih baik. Kakek yang lama hilang, akhirnya nemuin kita. Bantu kami lunasi semua utang kita. Juga suntik dana besar ke grup, jumlahnya sangat besar. Di bawah arahan ibuku, grup jadi pemimpin industri dalam 3 tahun. Itu apa hubungannya sama aku? Tentu ada. Tanpa kamu. Malam itu mungkin aku sudah tiada. Kalau bukan karena kamu. Semua keberuntungan ini tidak akan datang secepat ini. Bos Cu. Kamu masih percaya itu? Ini bukan takhayul. Itu tak punya apa-apa, tak ada peduli. Tak ada yang peduli aku hidup atau mati. Saat aku paling putus asa, kaulah yang memberiku kehangatan dan beri aku harapan. Lalu, aku sempat cari kamu lagi. Kamu pernah cari aku? Aku cuma lihat kamu dari jauh. Tapi waktu itu, kamu sudah punya pacar. Setelah itu aku tak ganggu kamu lagi. Aku berharap banget. Andai saat itu kamu cari aku,
Aku pasti nggak terjebak sama Mei Xiaowen, sama brengsek itu. Dibohongi terus sama dia. Aku selalu perhatiin kamu. Waktu ibumu sakit, yang cariin dokter terbaik itu aku. Emang sengaja buat ibumu. Sayangnya, tetap nggak berhasil. Ternyata itu kamu ya. Aku terus cari kamu. Pas kamu wawancara, aku yang bukain pintu tangga buat kamu. Waktu itu aku cuma bilang, kenapa pintunya tiba-tiba kebuka sendiri? Apakah ini cukup? Kamu mau nyerahin diri gitu? Lihat aja nanti. Jadi kamu setuju nih? Aku nggak bilang gitu kok. Hei, Chu Juner. Aku benar-benar kagum padamu. Bisnis perusahaan turun 20%. Masih ada waktu luang mesra-mesraan sama wanita itu. Kenapa kamu kesini? Ayahmu nggak patahin kakimu ya? Bercanda. Kenapa ayahku harus mematahkan kakiku? Karena ayahmu mendengarkanmu alihkan bisnis ke pesaing. Bikin biaya naik 10%. Kamu siapa? Berani ngomong gitu ke aku? Siapa kamu berani gitu sama aku? Berani-beraninya ngomong kayak gitu ke aku? Perkenalan, dia pacarku. Shuroye. Chu Juner. Aku benar-benar buta. Dulu aku kok bisa suka orang kayak kamu. Kayak nemu kotoran anjing dikira harta. Siapa kotoran anjing nanti ketahuan. Omong kosong, tidak ada yang ingin. Kamu? Oke. Shuroye. Tunggu aja ya. Mei Xiaowen. Ayo bertindak. Aku udah jamin kamu keluar. Bukan cuma buat makan doang. Xiaowen, apa yang kamu lakukan? Paman Shu. Tidak menyangka. Itu aku kan? Kamu menderita ini. Bukan salahku. Salahkan saja. Putrimu Shuroye. Dia cari yang lebih kaya. Dan buang aku. Aku nggak salahkan dia. Dia fitnah aku. Masukin aku ke penjara. Aku juga nggak salahkan dia. Aku memang orang balas jahat dengan baik. Bagaimana? Ci, kamu berani ngomong kayak gitu? Hina aku. Terus hina saja. Lagian, waktumu juga nggak lama lagi. Putrimu sudah buat masalah dengan putri besar grup Fu. Dia bakalan kena parah. Kalian mau ngapain? Jangan lupa, sekarang masyarakat diatur hukum. Baru sekarang takut. Kalau tahu bakal begini. Kenapa dulu lakukan itu? Shuroye. Ini aku. Ayahmu hilang. Aku bawa dia ke rumahku. Datanglah. Jemput dia. Jangan mendekat. Jangan ke sini. Mei Xiaowen, jangan macam-macam. Bicaramu aneh banget. Ayahmu hilang. Aku jemput dia. Kenapa bilang aku sembarangan? Oh ya, kamu datang sendiri ya. Takut kalau ramai. Nanti ayahmu kaget. Kukirim lokasinya. Pak Li, terserah kamu. Aku baru telepon rumah sakit. Om memang tak di sana. Sudah suruh ke rumah cek. Juga nggak ada. Tak nyangka bisa lepas secepat itu. Lebih kaget lagi, dia lakukan ini. Jangan khawatir, aku di sini. Chu Juner. Kau dan ayahmu sama saja, umurmu juga pendek. Posisi ketua, kau pasti tak lama di situ. Chonghu, kamu benar-benar mainkan. Sebuah langkah bagus. Kakak, kenapa kamu di sini? Kalau aku tak datang, Jujin bakal ganti nama keluarga. Asal Anda datang, Jujin, apapun nama keluarganya, semua tergantung Anda. Jujin. Hanya bisa pakai marga Cu. Kakak, kenapa? Dulu Jujin, meski kalian suami istri mendirikan bersama, tapi kami juga bekerja keras. Jujin yang dulu sudah ikut kakak Chu. Jujin baru kami ikut Anda bangun dari nol. Chonghu, kamu ambisius. Saya mengerti. Pria hebat tak mau lama di bawah. Sebelumnya kamu lawan Juner. Pernah aku larang. Tapi kamu benar-benar salah. Jangan ganggu anakku. Dia milikku, dia nyawaku, juga langitku. Dia segalanya. Kamu sentuh dia. Kamu layak dihukum. Tapi anakmu sudah meninggal. Langitmu juga runtuh. Begitu ya? Paman Shu, jangan kurang ajar. Kenapa kamu di sini? Ayah, kamu nggak apa-apa. Aku nggak apa-apa. Si Mei Xiaowen ini dia bukan orang baik.
Dia suruh orang bohongi aku. Katanya kamu kena masalah. Menipu aku ke sini. Lalu dia culik aku buat tekan kamu. Sudah aman. Ayo kita keluar dulu. Ayo. Hahaha. Suroye, kenapa kamu selalu anggap aku seburuk itu? Aku cuma ajak paman makan. Apa sih yang bisa aku lakukan? Hahaha. Mei Xiaowen, apa sih rencanamu sebenarnya? Apa rahasiamu? Rahasiaku? Aku cuma jalankan perintah. Siapa yang perintah? Kalau bisa tebak saja. Fu Mingshui. Iya. Siapa lagi kalau bukan dia? Dia yang jamin aku keluar. Cuma biar aku kerja buat dia. Aku nggak bodoh. Aku nggak bakal nyerahin diri. Mei Xiaowen, kamu tahu kenapa aku tiba-tiba berubah? Kenapa? Karena dia. Karena kamu gampang bosen. Gampang pindah hati. Dulu kamu nurut banget. Apapun yang aku bilang, kamu ikutin. Tapi sejak ketemu dia, kamu berubah total. Mei Xiaowen, aku pernah cinta kamu, tapi aku nggak bodoh. Kamu berkali-kali menyakitiku, menipu aku. Orang bodoh pun bisa sadar kan? Diam. Kamu. Ngomong apa sih? Kapan aku berbohong padamu? Kapan aku sakitin kamu? Aku cuma cari kerja. Aku mau cari uang. Aku salah? Demi kerjaan ini, kamu rela lakukan apa aja? Kamu bisa? Nggak punya hati nurani. Hati nurani. Ini kerjaan. Gajinya miliaran setahun. Kamu tahu aku lewatkan peluang ini. Berapa lama lagi aku harus tunggu? 10 tahun. 20 tahun. 30 tahun. Aku mungkin harus menunggu seumur hidup. Kamu ambil pekerjaanku. Kau bikin aku kena kasus obat. Kamu hancurkan hidupku. Sekarang. Kamu ngomong soal hati nurani padaku? Hahaha. Ini akibat perbuatanmu sendiri. Di Sungai Ruoye, soal narkoba itu aku sudah selidiki semuanya. Anda menunggu masuk penjara. Mei Xiaowen, kamu dicurigai memakai bawa jual narkoba. Penculikan manusia, silakan ikut kami. Bantu penyelidikan. Aku enggak, kok. Mereka memfitnah saya. Mereka. Dia. Suroye. Kamu berani fitnah aku. Dasar kamu jahat banget. Mei Xiaowen, botol air yang kamu kasihku di RS, sudah aku kasih ke polisi. Kamu benci aku banget. Tega masukkan narkoba airku, taruh narkoba. Aku harap kamu mampus. Kau rebut orangku. Kau hancurkan segalaku. Aku bunuh kamu. Aku bunuh kamu. Aku bunuh kamu. Fu Mingshui, udah terlanjur datang. Jangan buru-buru pergi dong. Kebetulan banget. Kalian juga di sini. Lalu kami harus di mana? Rumah sakit atau surga? Aku nggak ngerti maksudmu. Nggak ngerti. Kecelakaan itu. Bukan kamu yang atur? Ngaco. Mana buktinya? Bukti mana? Supir itu udah ditangkap polisi. Polisi akan kasih bukti. Kakak Jun-er, aku cinta banget sama kamu. Aku nggak bakal bikin kamu celaka. Itu Lee Chong-hu. Iya, dia memang orangnya. Dia yang ingin celakain kamu. Kakak Jun-er, aku bisa jadi saksi. Fu Mingshui, kamu nggak perlu jelaskan apa-apa ke aku. Jelasin aja di kantor polisi. Kakak Jun-er, aku udah baik banget ke kamu. Kamu nggak boleh lupa semuanya. Iya, itu dia. Semua gara-gara wanita ini. Kalau bukan karena si imut ini, aku nggak bakal lakuin hal bodoh kayak gini. Kita berdua yang cocok jadi pasangan. Diam. Fu Mingshui, aku terlalu kenal kamu. Kamu sombong sekali, manja dan keras kepala. Demi tujuan, pakai cara apapun juga. Soal foto waktu itu, aku sudah maafin kamu. Tapi yang ada, kamu malah makin parah. Kali ini, aku nggak bakal maafin kamu. Chu Jun-er, kamu pikir aku takut sama kamu? Siapa kamu? Apa sih kamu? Apapun yang kamu bilang harus diikuti. Ayah, tolong selamatkan aku. Ada yang mau mencelakai aku. Mingshui, keuangan grup palsu. Penggelapan pajak sudah ketahuan. Kecelakaan ayah Chu Jun-er. Polisi buka lagi penyelidikannya. Perusahaan mungkin nggak bisa diselamatkan. Cepat pergi. Chu Jun-er, kamu tega banget. Kau mau musnahkan seluruh keluargaku. Kau ingin kami semua hilang. Kamu dan ayahmu kalau tidak berbuat jahat, kenapa aku harus musnahkan kalian? Waktu itu, membuat kecelakaan mobil, bikin ayahku hampir mati, dan provokasi pemasok datang saat menagih utang. Pernah mikir soal itu? Ini bukan urusanku. Aku nggak tahu apa-apa. Mei Xiaowen, soal pencemaran foto itu, kamu nggak bisa bilang. Kamu nggak tahu kan? Kau dan Lee Chong-ho bikin kecelakaan bareng. Kamu juga nggak bisa bilang nggak tahu kan? Kakak Jun-er, aku benar-benar nggak tahu apa-apa. Aku cuma terlalu cinta kamu. Itu sebabnya aku begini. Sekarang keluarga kami mau bangkrut. Ayahku juga terancam penjara.
Aku mohon sama kamu, bisa bantu aku nggak? Tolong aku dong. Aku ke kamu, sudah sangat baik sama kamu. Mereka ternyata masih hidup. Junior, kamu baik-baik saja? Maaf, bikin kamu kecewa. Anak ini, jangan bilang begitu. Kamu selamat. Om malah senang banget. Barusan, lihat berita, ada kecelakaan. Mobil itu mirip punyamu. Om khawatir banget. Kebetulan sekali, untung aku cepat menghindar. Truk nabrak salah satu di belakang. Mobilnya persis kayak punyaku. Nggak nyangka. Dia benar-benar beruntung. Tapi, aku sudah lapor polisi. Menurutku ini pembunuhan. Selain itu, ada lagi yang mau aku kasih tahu. Perusahaan Fu lagi diselidiki. Kecelakaan mobil ayahku dulu. Investigasi akan dibuka kembali. Paman Lee sekarang kabur. Kayaknya udah telat. Perusahaan kayak Fu. Benar-benar nggak punya visi. Diselidiki tuh pantas. Tentang Kak Chu. Ada info baru nggak? Bos tua Fu pasti akan ngaku. Chonghu, kamu masih nggak mau tobat? Kalau gitu, aku juga nggak bisa apa-apa. Kakak, ini salahku. Aku jadi buta. Semua gara-gara aku. Salahku semua. Kau selamatkan aku saja. Maafkan kamu, siapa yang maafin aku? Sampai mati pun nggak tahu. Suami yang dikhianati teman sendiri. Lee Chong-hu, Anda diduga melukai orang dengan sengaja. Kerjasama penyelidikan. Bawa pergi. Kakak, tolong maafkan aku. Maafkan aku, ya. Bibi, kamu nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Semua udah lewat. Kamu sama Juner, kapan nikah? Aku masih pengen cepat gendong cucu. Kita masih lama kok. Nggak lama lagi. Juner juga udah nggak muda lagi. Keinginan terbesarku sekarang hanya melihatmu menikah. Lalu kasih aku cucu cowok atau cucu cewek buat main. Aduh, aku sangat menyukai bayi. Semakin banyak semakin baik. Hahaha. Mah, kamu rencana berapa hadiah pengantin disiapkan? Jangan biarkan Roy tersakiti. Saya tak mau mahar. Tidak bisa. Tak mau pun harus dikasih. Harus dikasih. Juner, Roy itu orang penting buat kita. Jangan biarkan Roy tersakiti. Sebenarnya, aku cuma mau cari yang sayang aku, yang cinta aku, yang nggak bohongin aku seumur hidup. Yang tulus baik buatku. Itu kamu kan? Roy, itu aku. Cuman bisa aku. Tak peduli kehidupan dulu. Atau di lain hidup. Aduh, anak muda zaman sekarang ya. Kalian emang suka gombal. Aku paling nggak tahan dengar beginian. Lee Chong-hu ini, masalah yang dia tinggalkan masih harus diberesin. Perusahaan. Sekarang kalian yang pegang. Aku jadi tenang. Ya, aku punya sesuatu. Aku duluan ya. Pergi aja. Kemana? Rapat. Rapat dewan mulai sebentar lagi. Aduh, Masih ada banyak hal. Kamu harus beresin. capek banget ya. Aku sama sekali nggak mau kerja lagi. Punya kerjaan aja udah bagus kok. Lihat Mei Xiaowen tuh. Demi kerja malah masuk bui. Iya, demi istri. Kerja yang bener ya. Semangat. Semangat.